Benar-benar bebas. Seorang anak yang pernah bersekolah SD di Amerika mengikuti orang tuanya kembali ke tanah airnya, yaitu Asia. Anak ini terus-menerus ribut, ingin kembali ke Amerika. Ketika ditanya mengapa, anak itu menjawab, "Karena murid SD di Amerika lebih bebas." Inilah kebebasan yang diinginkan oleh anak kecil yang tidak perlu memakai seragam, tidak perlu membawa tas sekolah, tidak perlu membaca terlalu banyak buku, dan tidak perlu dihukum. Apa kebebasan yang diinginkan oleh anak remaja? Tidak ingin diatur oleh orang tua atau gurunya. Berpikir apa, lalu ingin melakukan apa. Berpikir pergi kemana, lalu ingin kemana. Berpikir ingin berteman, lalu berteman. Kalimat yang paling suka mereka katakan adalah, "Asal aku suka, apa yang tidak boleh?" Kebebasan yang diinginkan oleh orang dewasa lebih banyak dan abstrak. Kebebasan bergerak, kebebasan berpendapat, kebebasan jiwa, kebebasan cinta, kebebasan dari kemiskinan, kebebasan dari ketakutan, dan lain-lain. Rakyat di negara komunis memakai pengorbanan nyawa untuk memperoleh kebebasan. Rakyat di negara bebas memakai kebebasan yang sudah ada untuk memperjuangkan kebebasan yang lebih banyak lagi. Semua permintaan, tuntutan, pergolakan dalam masyarakat hari ini tidak lain karena ingin mewujudkan kedambaan akan kebebasan. Namun semakin bebas seseorang, sepertinya ia semakin tidak bebas. Mengapa demikian? Teman, pernahkah Anda bertanya, kebebasan yang bagaimana baru merupakan kebebasan yang sejati? Tidakkah Anda juga sedang mencari kebebasan? Puaskah Anda terhadap jawaban dari ahli filsafat, ahli sosiologi, pendidik, bahkan agamawan? Apakah Anda memahami arti sesungguhnya dari kebebasan dan memperoleh kebebasan yang sejati? Mari kita melihat sebuah kisah dalam Alkitab. Suatu hari Tuhan Yesus berkata kepada sekelompok orang yang mendengarkan khotbahnya, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Orang-orang itu tidak mengerti, lalu berkata, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, 'Kamu akan merdeka'?" Jawab Tuhan Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Teman, reaksi Anda mungkin sama dengan orang-orang itu. Mengira secara lahir, Anda sama sekali tidak diperhamba oleh siapapun. Bagaimana bisa tidak merdeka? Namun Yesus mengatakan dengan jelas, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita bisa memeriksa dan bertanya kepada diri sendiri, benarkah aku tenggelam dalam kesenangan buruk dan tidak berdaya melepaskan diri? Benarkah ada kebiasaan jelek yang berkali-kali dinasihati, tetapi juga berkali-kali dilanggar? Benarkah secara sembunyi-sembunyi memiliki pikiran iri hati, dendam, pembalasan, ketamakan? Semua ini adalah dosa yang membelenggu kita, menekan kita. Hati nurani kita juga menyalahkan kita, sehingga kita tidak memperoleh kebebasan. Karena itu, kebebasan yang di luar tidak terhitung sebagai kebebasan yang sejati. Kebebasan yang di dalam barulah yang sejati. Kebebasan yang di luar dapat diusahakan oleh manusia, tetapi kebebasan yang di dalam hanya bisa diperoleh melalui Yesus. Yesus berkata bahwa kebenaran akan memerdekakan kita, dan Anak Allah bisa memerdekakan kita. Kebenaran ini adalah Anak Allah, yaitu Yesus sendiri. Yesus adalah Anak Allah. Karena dosa kita, Dia disalibkan di atas salib. Dan Dia bangkit dari kematian menjadi juru selamat manusia. Darah yang dicurahkannya dapat menghapus dosa manusia, sehingga hati nurani tidak mendakwa lagi. Dan hayat kebangkitannya membuat manusia terlepas dari belenggu dosa, sehingga manusia tidak lagi menjadi hamba dosa.
Teman, bukalah pintu hati Anda. Akuilah dosa Anda, dan terimalah Tuhan menjadi juru selamat Anda. Darahnya akan membasuh bersih dosa Anda. Tidak ada lagi dakwaan hati nurani, bahkan Dia akan masuk ke dalam Anda, menjadi hayat atau hidup Anda, menolong Anda terlepas dari cengkeraman dosa, dan membuat Anda mendapatkan kebebasan yang sejati.